Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan yang terkait perintah pengosongan. Baik Bapak-Bapak, ada diksi yang disampaikan oleh pihak pemerintah bahwa ini adalah aset negara yang berusaha untuk diambil, diselamatkan. Kemudian ada tudingan bahwa PT Indobilco melakukan pembangkangan, termasuk jika tanggal 29 tidak melakukan atau tidak mematuhi perintah pengosongan juga akan dinilai sebagai pembangkangan sipil, kira-kira begitu. Pendapat Bapak berdua bagaimana? Ya, dalam proses penegakan hukum, itu kan setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Bahwa 3-tiganya harus baik dan benar secara integratif. Ya. Substansi yang benar dengan cara yang tidak benar menjadi salah. Demikian pula substansi yang benar dengan prosedur yang benar tapi dilakukan dengan sewenang-wenang juga menjadi cara yang salah. Maka untuk itu 3 hal itu harus betul-betul baik dan benar secara integratif, harus selaras semuanya. Nah yang kedua, saya kira kalau muncul narasi pembangkangan itu oleh Indobilco jika tanggal 29 misalnya tidak mengosongkan, pertanyaannya membangkang pada siapa? Kan itu. Itu bukan bahasa hukum ya? Dan itu sebuah diksi, sebuah narasi sosiologis yang sebetulnya cukup menyakitkan bagi seorang pengusaha yang telah lama berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara ini melalui pembukaan lapangan kerja, ya, terus kemudian setoran pajak dan sebagainya, maka itu adalah sebuah diksi, sebuah narasi yang cukup menyakitkan. Nah, yang ketiga adalah tentunya kalau memang pemerintah ya dalam hal ini memiliki legal standing, memiliki alas hak yang kuat untuk kembali mengambil alih lahan tersebut, maka caranya kan harus baik dan benar juga. Misalnya, tunjukkan putusannya, berdebatkan misalnya dengan pihak terkait, apakah memang ini bisa dieksekusi atau tidak. Dan kemudian juga dicari solusi, bagaimana aset-aset Indobilco. Maka ini adalah yang keempat menurut saya, ini membangkang kepada siapa? Membangkang pada pemerintah, tapi pemerintah kemudian dasarnya apa? Kemudian yang kalau dianggap membangkang pada putusan, putusan mana yang dilawan kan gitu. Kemudian yang kelima adalah kalau dianggap membangkang tidak pergi, karena ini bukan haknya lagi, pada kenyataannya pada dalam proses pembaruan HGB tadi itu. Jadi menurut saya bahwa kalimat narasi diksi itu pembangkang adalah buah kalimat yang baik, bukan kalimat yang proporsional, tetapi justru akan menimbulkan suasana yang kontraproduktif gitu. Pak Asrun? Itu bahaya tuh, diksi itu. Ya. Diksi pembangkangan itu hanya bisa diterapkan pada misalnya persoalan-persoalan konkret ya, yang di lapangan. Misalnya ada demonstrasi sudah melalui jam 6 malam, pada peraturannya mengatakan maksimal jam 6 malam, maka dibilang petugas di lapangan bisa mengatakan, kami perintahkan agar segera meninggalkan tempat. Kalau tidak meninggalkan tempat, kami akan membuarkan secara paksa, karena ini adalah pembangkangan. Kira-kira narasi sederhana seperti itu. Oke, nah, jadi subjek hukum yang sedang melakukan pembelaan, nggak bisa. Itu tidak bisa disebut pembangkangan. Dia membela haknya. Dan apakah sudah jelas tentang haknya? Ini kan masih nggak jelas. Kan orang dalam proses pembaharuan HGB-nya dan kemudian ada dasar hukumnya ini. Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Cipta Kerja, ya Undang-Undang 11 tahun 2022. Ya, ini jelas sih. Fase-fasenya disebutkan dalam pasal 37 dalam pasal di undang-undang ini ya. Dikatakan bahwa ada fase misalnya 30 tahun diperpanjang lagi 20 tahun dan diperbarui jangka waktu 30 tahun. Ini kan masuk periode pembaharuan. Ya. Bukan dalam kondisi 0 atau berhenti. Dan ada fase 2 tahun menunggu ini apakah orang melanjutkan atau tidak HGB-nya. Ini kan masih 2023. 2025 baru dilihat nanti di ujungnya. Ya, jadi tidak otomatis ya. Nggak bisa begitu. Baik, ya ada satu kalimat yang saya masih ingat disampaikan oleh Menko Polhukam itu bolak-balik sudah mengajukan PK dan kalah. Di catatan kami sudah 4 kali kalah, kemudian HGB berakhir dan itu menjadi landasan untuk mengeksekusi pengosongan ini, Pak. Kalau seandainya pihak Indobilco diam, ya, fasenya lewat dari 2 tahun, baru bisa melakukan tindakan. Karena dalam proses pembaruan dan belum lewat dari 2 tahun, dia bisa mempertahankan haknya. Jadi nggak bisa, ini jangan sampai pemerintah ya
dalam persoalan perdata digeser ke persoalan politik, ya persoalan kekuasaan. Jadi kita juga bertanya, ini sebetulnya kita ini sekarang berada dalam fase atau tahap negara hukum atau negara kekuasaan. Jangan pakai kekuasaan, apalagi yang bahayanya kalau misalnya diksi pembangkangan disampaikan, petugas di lapangan akan lebih ganas, wah akan lebih ganas tidak bisa terjadi hal-hal yang legitimasi tidak. ya Pak ya untuk Jadi melakukan. seperti kayak emosi disulut. Saya kira seorang pemimpin tidak seperti itu. Jadi kalau seorang pemimpin publik, pejabat negara, apalagi dia menteri koordinator, menteri senior, maka bicaranya harus landasan hukum, harus dipelajari betul. Jangan sampai di sisi politik itu menimbulkan arus kemarahan di kalangan petugas eksekutornya, dan kemudian begini, bisa juga misalnya pihak ini mengatakan, ini kami bawa nih dalam proses pembaharuan ini, loh kenapa terjadi seperti ini? Bagaimana cara jawabnya? Ya kan ini kan bukan pembangkangan, saya mempertahankan hak saya kok, ya saya merasa benar dan hak saya ada di situ, dan ini masih dalam proses adalah hak saya. Ya, saya Jadi kira ada nggak benar di situ. ada tendensi kolonialisme ya Pak ya. Diksi otoriter kalau menurut saya, diksi kesewenang-wenangan, dan itu bahaya kalau sering diulang-ulang seperti itu. Menjadi sebuah keyakinan. Menjadi semacam penyulut emosi bagi petugas lapangan, bahaya itu. Ya, Bang. Dan kalau kemudian yang pakai argumentasi adalah HPL, nomor 1, seknek itu sah secara hukum. Yang kemudian harus ditinjau bahwa HPL itu tidak identik dengan hak milik negara gitu loh. Sebentar, saya mau ke sana juga sebetulnya. Ya. Jadi gini, dua pihak ini kan mengaku punya alas hak. Seknek alas haknya adalah HPL, kemudian dari Indobilco adalah HGB. Dan ketika HGB-nya sudah berakhir, toh masih ada tenggang waktu 2 tahun. Menurut Anda sebagai akademisi, mana yang lebih legitimate dalam kasus ini ya Pak? Ya, kalau dalam kasus ini Indobilco legitimate karena bahwa memiliki HGB, di mana secara historis adalah HGB tadi itu sudah hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan HPL, ya. Dan pada sisi yang lain, kalau sekiranya bahwa kemudian muncul HPL di kemudian hari di atas HGB tadi, bahwa yang harus dikonstruksikan HPL tadi itu tidak identik dengan hak milik gitu ya. Karena itu HPL itu sebagai sebuah konstruksi, pasal 33 ayat 2, bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai. Jadi HPL ini adalah implementasi dari hak menguasai negara atas lahan tersebut. Tetapi kemudian itu bisa dikerjasamakan, bisa diperjanjikan, bisa dimanfaatkan kepada pihak ketiga. Jadi kalau menggunakan argumentasi bahwa dengan alas hak HPL tadi itu, terus kemudian merasa memiliki, terus kemudian mengusir atau mengosongkan oleh pemegang HGB tadi, menurut saya akan menjadi sebuah pertentangan antara legitimasi HGB dan legitimasi dari HPL. Kalau kita tinjau secara historis dan secara sosiologis, maka sebetulnya HGB itu adalah lebih legitimate. Apalagi dalam konteks hubungan atas objek, atas benda, baik bergerak dan tidak bergerak, kan ada konsep besit dan agendum. Di mana besit tadi itu adalah hak menguasai, kemudian hak agendum adalah hak hubungan hukum. Di mana kedua-duanya secara keperdataan adalah legitimate. Dan apa yang dilakukan oleh Indobilco, dua-duanya terpenuhi. Pada satu sisi adalah menguasai, pada sisi yang lain juga memiliki hubungan hukum. Hubungan hukumnya apa? HGB, menguasainya apa? Mengelola selama ini sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi, lagi-lagi bahwa kalau mengidentifikasi, menggunakan argumentasi bahwa HPL, seknek, nomor 1 itu adalah sah secara hukum, tidak serta-merta kemudian itu membatalkan HGB dari Indobilco, apalagi bahwa masa habisnya masih 2 tahun ke depan, dan apalagi masih ada masa pembaruan, di mana pembaruan tadi merupakan hak pemegang HGB untuk diperbarui, dan kalau melihat fakta sosiologis, rasa-rasanya tidak ada alasan misalnya untuk kemudian tidak memperpanjang HGB. Alangkah indahnya misalnya bahwa memang ini HPL adalah milik seknek, terus kemudian diberikan hak kepada Indobilco untuk mendapatkan HGB. Tinggal kekurangannya apa? Selama ini Indobilco, apakah pajaknya kurang, apakah bisa dibicarakan ya, bisa dibicarakan. Jadi itulah kerangka kita berbangsa dan negara untuk kesejahteraan umum. Gitu. Baik, Prof, kita lanjutkan. Namun kita akan jeda terlebih dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini, Jak Forum akan kembali lagi.